QS Al-A'raf ayat 84 berbicara tentang turunnya hujan azab kepada kaum Nabi Lut setelah mereka menolak kebenaran. Secara historis, ini adalah kisah kehancuran moral sebuah masyarakat. Namun, dalam kacamata Jalaluddin Rumi, kisah seperti ini bukan pertomitama tentang hukuman eksternal, melainkan tentang hukum batin yang tak pernah berubah. Rumi memandang alam semesta seperti cermin raksasa. Apa yang terus-menerus dipilih oleh hati manusia perlahan menjadi nasibnya, bukan karena Tuhan tergesa menghukum, tetapi karena jiwa yang menolak cahaya akhirnya tak mampu lagi hidup di dalamnya. Ketika hati kehilangan arah, kaum Lut bukan hancur dalam satu malam tanpa tanda. Kerusakan selalu dimulai dari sesuatu yang sangat halus. Ketika hati berhenti merasa bahwa penyimpangan itu menyimpang, dalam tasawuf, ini disebut kalbun mayit, hati yang mati. Bukan mati secara biologis, tetapi mati rasa terhadap kebenaran. Rumi pernah menggambarkan keadaan ini seperti seseorang yang lama tinggal di ruangan berbau. Akhirnya, ia tidak lagi menyadari baunya. Yang datang dari luar justru terkejut. Begitulah jiwa, dosa yang diulang tanpa taubat berubah menjadi normal. Dan saat keburukan terasa normal, itu pertanda kompas batin mulai rusak. Azab sebagai hukum keselarasan. Pendekatan Rumi tidak melihat azab semata sebagai murka, tetapi sebagai pemulihan keseimbangan kosmis. Bayangkan sebuah alat musik. Jika satu senar terus diputar menjauh dari nadanya, pada titik tertentu, ia akan putus. Bukan karena alat itu membenci senar, tetapi karena ketegangan tak lagi bisa ditanggung. Demikian pula jiwa manusia, ketika ia menjauh terlalu jauh dari fitrah, natur spiritual yang selaras dengan kebenaran, kehancuran menjadi konsekuensi alami. Ini bukan gambaran Tuhan yang kejam, justru menunjukkan bahwa realitas memiliki struktur moral, seperti gravitasi dalam dunia fisik. Ada pula gravitasi ruhani. Jika seseorang melompat dari ketinggian, bumi tidak marah. Ia hanya menjalankan hukum tazkiyatun nafs, menjaga kepekaan. Ayat ini mengandung peringatan lembut namun tajam. Jangan tunggu hati menjadi keras sebelum kembali. Para sufi sangat takut pada satu hal, bukan dosa besar, tetapi hilangnya kemampuan untuk merasa bersalah. Selama hati masih gelisah, setelah tergelincir, itu tanda ia masih hidup. Rumi hampir selalu mengarahkan murid-muridnya pada kelembutan hati, karena hati yang lembut mudah kembali, sedangkan hati yang keras sering membutuhkan guncangan besar untuk retak. Kadang hujan dalam hidup manusia bukan batu dari langit, tetapi krisis, kehilangan, atau kehampaan. Semua itu